Sekarang yang kedua. Yang kedua apa? Adzan tanpa lagu, ya. Adzan tanpa lagu itu nggak usah banyak-banyak penjelasannya. Itu cukup nonton film Umar. Yang nggak bisa baca kitab-kitab begini ini, suruh nonton film Umar. Loh, katanya harus pakai Quran dan hadis, kok suruh nonton film? Iya, film Umar itu adalah film terbaik. Coba kalian perhatikan. Bahasanya saja adalah bahasa yang sangat fusha. Dia mendapatkan banyak penghargaan karena tingkat akurasi sejarahnya itu sangat tinggi. Bahasanya sangat bagus. So, misalnya ketika Umar bin Khattab pidato, saya baru tahu itu pidatonya Umar ketika saya nonton film itu. Kemudian saya cari itu di kitabnya, ternyata ketemu. Oh, dan teksnya itu persis. Ala wa inni wallah lam ursil ummali liyakhudhu amwalakum wala liyadribu absyarakum walakin arsaltuhum ilaikum liyuallimukum dinakum wa sunnata nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Oke, itu. Ya, itu saya gunakan kemudian ketika saya ceramah-ceramah politik. Saya gunakan terus. Kenapa? Saya ngeh itu bahwa ada pidato yang sangat monumental itu dari film Umar. Oh gitu, ya. Dan akurat. Nah, tapi kalau orang nggak suka, no, data kok film? Oh, film itu diambil dari fakta. Ini kalau film bener ya, dan itu sudah diakui. Coba kalian lihat tuh penghargaan pada film Umar. Lihat ada berapa penghargaan itu. Ya diantaranya karena tadi akurasi sejarahnya dahsyat gitu. Ya sejarahnya itu akurat sekali. Kalau di kitab-kitab dijelaskan bahwa adzan itu kalau dilakukan dengan lagu justru hukumnya makruh. Kalau makruh berarti yang sunnah azaitun atau kalian. Ya, ini loh. Di sini ini kan kalau adzan kan berusaha pakai lagu, berusaha. Hanya nasuka aja yang sudah berusaha pakai lagu, tapi tetap nggak pakai lagu, ya kan? Hanya nasuka. Sudah berusaha itu, saya lihat sudah berusaha pakai lagu, tetap nggak ada lagunya, gitu. Nah, berarti di sini ini nggak sunnah kecuali nasuka. Padahal niatnya sudah pakai lagu. Jadi sunnah apa nggak? Wong niatnya berlagu, tapi nggak keluar lagunya. Lempeng aja dia itu. Ya. Berarti gimana? Sunnah apa enggak itu? Nasuka. Jadi enggak sunnah karena niatnya pakai lagu tapi suaranya tidak memungkinkan untuk mengeluarkan adzan berlagu. Begitu. Ya. Paham ini? Yang kedua. Yang ketiga apa? Berarti yang benar siapa ini? Adzan tanpa lagu atau yang lagu? Kalau pakai ini pada nuntut itu tidak sunnah, tidak sesuai dengan sunnah. Yang benar siapa lagi? Panji Gumilang. Lo gitu, ya. Lo kita harus fair. Sekarang pada buka itu kitab-kitab fikih. Cari hukum adzan dengan tagoni, ya. Cari hukum adzan dengan tagoni. Nanti akan ketemu hukumnya makruh. Nah, yang ketiga adalah perempuan berada pada saf laki-laki. Istrinya Pak Panji Gumilang itu sholat Idul Fitri ada di saf laki-laki. Hukumnya apa? Coba kalian lihat di kitab-kitab, cek yang sudah menemukan siapa? Sudah menemukan belum? Hukumnya apa? 3 ulama mazhab mengatakan itu makruh, satu mengatakan haram. Memang ada juga yang mengatakan, yang berdasarkan buku-buku itu 2 mengatakan makruh, 2 mengatakan haram. Kalau 2 mengatakan makruh, 2 mengatakan haram, berarti 50-50, 50-50. Jadi kalau voting seri gitu, nggak ada yang jadi formatur, itu harus diulang RAK. Berarti kan tinggal milih. Jadi kalau sudah terjadi perdebatan di masa lalu yang akhirnya kemudian menghasilkan pemikiran yang berbeda, caranya gimana? Tinggal pilih salah satu aja. Itu seperti kalian sampai hari ini kan juga sama dengan apa? Mengartikan la yamassuhu illal mutahharun tadi itu, tinggal milih. Kemudian apalagi aula mastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiban. Lamastum di situ diartikan apa? Ada yang mengartikan lamastum di situ dengan dukhul, bersetubuh dengan istri. Ada yang mengatakan
bersentuhan kulit itu. Lah kok niat banget itu mau bersentuhan kulit itu gimana ceritanya? Oh gitu. Misalnya itu ya, ada orang di rumah misalnya, batalnya karena apa? Ya karena bersetubuh dengan istri. Mau nyari-nyari perempuan untuk disenggol. Maka kemudian lamastum itu diartikan dengan bersetubuh. Lamastum itu adalah kalimat metafor, ungkapan. Di dalam Al-Quran itu banyak sekali kalimat-kalimat ungkapan. Maka lamastum di situ itu sama dengan, wah itu dia sudah menikah 1 bulan tapi belum pernah disentuh. Maksudnya belum pernah disentuh itu diapain? Ya disetubuhi. Nah kalau di kampungmu itu kasihan itu perempuan itu sudah menikah 2 bulan tapi belum pernah diambus katanya. Diambus itu diapain? Nah suka. Diambus itu diapain? Diambus itu sapi kalau makan itu diambus dulu, dicium-cium dulu gitu ya, untuk mengecek ini makanan enak apa enggak. Itu pakai itu loh, ciuman itu, penciuman kayak kucing itu loh ya. Kucing kalau makan kan dicium-cium dulu, diciumnya tapi kan tidak tersentuh. Kayak kamu itu loh, mau makan kamu cium-cium dulu, atau kamu gigim apa itu kukumu itu loh, kamu gini terus gini. Nah itu namanya apa? Diambus kalau bahasa Jawanya, bukan dicium itu. Kalau dicium namanya diambung. Kalau diambus itu hanya sekedar diginiin, paham? Itu Hani pasti tahu tuh. Itu berarti bahasa Jawa lebih kaya dibandingkan bahasa Indonesia, begitu. Tapi tadi itu lamastum tadi itu mesti diartikan dengan dua artinya bisa bersetubuh, bisa juga dengan bersentuhan, kan begitu maknanya itu. Dalam Al-Quran itu kira-kira perempuan itu bisa melahirkan, laki-laki nggak bisa melahirkan. Cuma di dalam ayatnya itu wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabun. Di surat An-Nisa ayat berapa itu? 32 ya. Kalian jangan pernah bertamanni. Tamanni itu berharap pada sesuatu yang tidak pernah bisa terwujud. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Sesuatu yang Allah telah memberikan karunia kepada sebagian yang lain, sebagian kalian ya atas sebagian yang lain. Ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Kemudian lirijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasaban. Bagi laki-laki ada pahala atas apa yang mereka kerjakan. Perempuan juga memiliki pahala karena sesuatu yang mereka kerjakan. Nah, kalau tamanni berarti sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh laki-laki itu apa? Melahirkan, gitu. Ya, karena istilah yang digunakan di situ, ya, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Ba'dakum ala ba'd itu sama dengan di surat An-Nisa. Yang lain itu deket-deket situ, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Mirip itu. Berarti masing-masing pihak punya keunggulan komparatif. Tetapi ada hal-hal tertentu yang tidak bisa dicapai oleh satu pihak. Bahkan kalau di situ itu wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Yang tidak bisa mengerjakan sesuatu yang dilakukan oleh pihak lain itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki nggak mungkin melakukan sesuatu yang dilakukan oleh perempuan. Karena walaupun Al-Quran ya mengakui ya bahwa perempuan itu mana ada nggak? Walaupun perempuan ini secara faktual mayoritas lebih lemah tenaganya dibandingkan laki-laki, tetapi masih bisa ikut perang. Tetapi tidak ada laki-laki yang bisa melahirkan.
Jadi kalau kita lihat ini justru menjadi kebalik kalau gitu, ya kan? Tuh, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Itu perempuan tadi bersama dengan laki-laki. Tetapi intinya adalah sudah sejak berabad-abad lalu persoalan ini dibahas dan kemudian menghasilkan ikhtilaf. Ulama berbeda pendapat. Yang satu mengatakan makruh, yang satu pihak lagi mengatakan bahwa itu haram. Sekarang kamu tinggal pilih, gitu kan? Seperti kita sholat di sini nih, sebelah kiri saya ini laki-laki, sebelah kanan saya adalah perempuan. Padahal hadisnya bagaimana? Sebaik-baik soft laki-laki adalah yang paling depan, sebaik-baik soft perempuan adalah yang paling belakang. Maksudnya gimana dulu konteksnya? Konteksnya itu dulu di masjid Rasulullah, yang laki-laki di depan, sana lu, yang perempuan di belakang tembok sana. Nah, kamu mau sholat di belakang tembok situ? Hah? Nah, kenapa kita berdampingan begini kalau sholat? Iya, kondisional aja. Softnya bukan kain, apa ini? Satirnya bukan kain penutupnya, tapi ini tembok di sini. Oh, kan luar biasa ya kan? Nah, kemudian kenapa kok tembok ini? Ya dulunya udah dibangun begitu, kita baru masuk sini, kemudian ya sudah sholatnya di sini. Nah, karena laki-lakinya lebih sedikit dibandingkan perempuan, maka laki-lakinya yang di sini, perempuannya lebih banyak di sini, karena ini gedungnya lebih besar. Cuma gitu aja. Tapi kalau perempuannya lebih sedikit, maka perempuannya saya taruh sini, laki-lakinya saya taruh sini. Nah kan gitu. Kok dibikin ribet itu loh. Jadi itu adalah persoalan 14-13 abad yang lalu dengan konteks tertentu, tapi kemudian dipersoalkan hari ini. Nah gitu. Padahal mestinya itu persoalan sudah selesai. Nah, saya ingin memberikan perspektif ini. Jadi kalau ini komunitas ya, komunitas yang bisa dipastikan, tapi ini kita sudah belum memastikan nih. Ini orang jahat atau orang baik itu kita masih kesulitan itu. Eden itu sebenarnya orang jahat atau tidak gitu. Hasratnya itu bisa dikendalikan berapa persen, kira-kira begitu. Ya. Maka tetap dipisah kalau di sini nih. Oh gitu. Nggak bisa campur-campur, bahaya itu Eden. Gitu loh. Ya, Firdaus itu bahaya itu. Karena dia sampai umur 18 tahun tuh nggak pernah lihat perempuan. Nah, datang ke sini lihat mahasiswi gitu kan. Bahaya itu. Oh gitu, ya. Malah lebih bahaya kan, faktanya kan begitu kan? Loh, kita bisa lihat tuh, orang-orang yang tadinya itu dikekang-kekang itu faktanya kita punya data di sini justru lebih bermasalah dibandingkan yang lain. Yang belum ada masalahnya cuma Firdaus. Ya kan? Yang lain kan bermasalah, ya toh? Oh gitu. Maka dikasih nih, batasnya adalah tembok ini. Oh gitu. Paham? Kasih CCTV gitu. Maka pengawasnya bukan lagi mata, tetapi pengawasnya adalah kamera. Jadinya begitu, ketahuan itu. Ya, paham? Nah, kalau tadi kita punya komunitas yang betul-betul punya trust tinggi, ya bergaul biasa saja. Tetapi kalau tidak ada trustnya, maka itu wajib dipisah. Contohnya di mana? Contohnya di bis, di kereta api, harus dipisah. Ya, kalau dulu nggak ada pemisahan itu. Sekarang sudah ada di Jakarta antara laki-laki dan perempuan di gerbong yang berbeda, atau setidaknya sudah ada khusus perempuan. Nah, itu benar itu. Ya, di bis itu tempat khusus perempuan. Ada lagi tempat khusus lansia, begitu. Ya. Itu adalah kebijakan yang bagus. Kenapa? Karena kalau di dalam bis, di dalam kereta, tidak ada jaminan yang ada di situ adalah orang baik. Tapi kalau kalian di sini ini orang baik apa enggak? Terus kalau tadi itu, sholat tadi itu yang ada di situ itu orang baik apa enggak? Ya mereka sendiri yang tahu gitu. Kalau sudah tidak ada kekhawatiran, ya mereka boleh memilih. Milih aja. Memilih yang haram atau memilih yang makruh. Terserah. Kalau memilih makruh silahkan. Tapi tentu mereka punya perspektif sendiri kemudian. Oh, itu bukan makruh, punya ijtihad baru. Oh gitu kan? Paham ini maksud saya? Ya. Tapi kalau mau pakai
pendapat yang sudah ada itu berarti sudah ada dua kubu, yang satu mengatakan makruh, yang satu mengatakan haram. Tidak ada yang mengatakan sunnah gitu kira-kira, apalagi wajib. Apakah kalau milih yang makruh kemudian jadi sesat? Tidak gitu. Saya kan ke Mekah 3 kali, umroh 2 kali, haji sekali. Di situ kalian lihat kalau di Masjid Nabawi nggak ada perempuan campur. Tapi kalau di Masjidil Haram banyak itu ya perempuan campur laki-laki. Tapi katanya ini akhir-akhir ini beberapa tahun terakhir sudah lebih rapi lagi gitu. Ya, antara laki-laki dan perempuan betul-betul dipisah. Tetapi kalau di luar saya kira juga enggak gitu. Di Masjid Nabawi itu kalau di halaman itu kalau yang telat-telat itu ya itu seperti kasus saya jadi imam Idul Fitri kemarin, yang datang nggak dapat tempat akhirnya di sampingnya laki-laki misalnya. Nah itu haram apa enggak? Lah, ya terserah kamu pilih yang mana, makruh atau haram gitu. Ya, terserah. Karena sudah ada dua pendapat. Kalian yang mengatakan haram, jangan menyesatkan yang makruh. Yang makruh, jangan menyesatkan yang haram. Cuma gitu aja. Nggak bakal ketemu, gitu loh. Sampai kiamat nggak bakalan ketemu, gitu. Itu soal perempuan bersama dengan laki-laki atau laki-laki dan perempuan campur. Ya. Kemudian soft berjarak. Nah, ini justru yang menurut saya perlu dapat kritik. Kritik saya adalah kalau Pak Panji Gumilang menggunakan ayat di Al-Mujadilah ayat 11, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Itu justru perlu dikritik loh gitu. Kenapa kok dikritik? Konteksnya beda gitu. Konteksnya bukan ayat sholat itu, tetapi ayat yang kalau kita lagi kumpul begini berdesak-desaan tetap masih ada yang masuk, maka diusahakan agar yang baru masuk tadi juga tetap dapat tempat. Itu ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu. Itu tolong dikasih tempat. Kayak kemarin saya di Kendal misalnya. Ibu yang baru datang silahkan masuk. Nah, itu dia. Itu konteks ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi. Tetapi apakah mengartikan begitu kemudian jadi sesat? Saya kira enggak juga gitu loh. Ya, kenapa? Banyak itu penafsiran yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak hanya orang yang selevel kalian, tetapi orang yang levelnya jauh lebih tinggi dibandingkan kalian, tapi ternyata penafsirannya juga layak kritik begitu. Yang sering saya jadikan sebagai contoh adalah watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ayat itu diartikan dengan tanpa konteksnya. Ya akibatnya sama gitu. Ya berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Kemudian kalau ditanya, jadi sebaik-baik bekal apa? Takwa.